Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini saya akan memberikan materi kelas 12 OTKP Sarana Prasarana. Ya, mudah-mudahan hari ini kalian semuanya sehat ya nak. Ibu minta maaf karena kita harus belajar jam segini. Mudah-mudahan kita semuanya semangat, tidak mengantuk. Dan Ibu akan memberikan sedikit materi tambahan dan akan teruskan Ibu besok, yaitu tentang sarana prasarana sekolah. Kemarin kita sudah belajar tentang sarana prasarana yang ada di perusahaan ya. Apa itu sarana prasarananya, barang bergerak, tidak bergerak, dan sebagainya. Kalau di sekolah ya, kalau sarana prasarana di sekolah itu apa saja sih Bu? So, kita akan belajar karena judulnya sih sama, sarana prasarana, tetapi kalau untuk sekolah mungkin namanya aja yang berbeda, tapi sebenarnya sama isinya, yaitu tentang barang-barang aset sekolah. Oke, makasih. Yuk Ibu akan presentasikan materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini yaitu tentang sarana prasarana sekolah ya, untuk anak kelas 12 OTKP. Ya, ini kalau sarana prasarana pendidikan ke sekolah itu sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Itu dalam kamus bahasa Indonesia ya. Contohnya sarana pendidikan itu alat untuk mencapai tujuan, misalkan buku, tas, pulpen, komputer, dan lain-lain. Itu sarana untuk mencapai makna dan tujuan. Tapi kalau prasarana sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses ya. Contohnya di sini yaitu lokasi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, dan sebagainya. Oke ya. Nah, kalau ini berhubungan dengan sarana prasarana pendidikan atau sekolah ya, kita akan melihat di sini ya nak ya, nih alat pelajaran, alat peraga, media pembelajaran. Jadi ini yang ada hubungannya dengan sekolah kalian ini, bahwa untuk kalian itu alat pelajarannya, jadi contohnya buku, alat tulis, penggaris, pulpen, dan segala macam, termasuk alat di lab. Kalau di lab kita OTKP jadi mulai mouse, komputer, printer, dan segala macamnya. Ya, alat peraga di sini untuk membantu proses pendidikan dan pengajaran supaya mudah. Contohnya Ibu menerangkan tentang gempa bumi. Ibu menerangkan tentang terjadinya letusan. Ibu menggambarkan tentang misalnya terjadinya banjir. Nah, Ibu membuat alat peraga. Misalnya Ibu buatkan dari misalnya pasir ditumpuk-tumpuk, dikasih guyuran air. Maka begitu airnya ngalir, pasirnya ikut, berarti nggak ada tanaman. Kalau ada tanaman, maka airnya mungkin akan dihisap. Itu jadi tidak ada banjir. Contoh. Sehingga yang tadinya abstrak menjadi konkret. Contohnya sekarang praktek ya. Coba kalian rapat, buat bentuk ruang rapat. Bentuk ruang rapat macam-macam, bentuknya ini sudah. Nah, sekarang virtual. Feni di sana, Risma di situ, Lulu di sana, Putri di sana. Sok, semuanya yang lainnya sebagai peserta. Tapi yang Ibu sebutkan itu di depan. Di depan ngapain? Satu misalnya pemimpin, satunya moderator, satunya notulis, satunya ini. Sok mangga. Jika tadi media pembelajarannya, alat peraganya, alat pelajarannya itu tidak mumpuni, maka yang tadinya abstrak nggak bisa konkret. Saya bilang, Fen, tolong lurusin meja itu, Fen, kayak nggak bagus. Yang mana Bun? Yang itu kiri kanan, lurus. Nah, sebelah kiri. Nah, kan cuma membayangkan Feni doang, yang lainnya tidak bisa membantu, cuma ngelihat doang. Feni yang kerja.
ngurusin di rumahnya kursinya kurang lurus dan seterusnya. Makanya di sini media itu digunakan untuk pelantara dalam pembelajaran. Ibu memberikan contohnya di sini menggunakan PowerPoint, tape recorder, komputer, radio, lab bahasa, terus ada film, VCD, segala macam. Nah, kita buka YouTube yuk, kita nonton sekarang. Misalnya tata cara menerima telepon. Kalau diperhatikan kayak kemarin ibu ngasih video tentang bagaimana menjadi seorang MC. Diajarin cara berbicara, gestur, gerak, dan segala macam. Sehingga yang tadinya coba kamu bayangkan kamu ada di depan kamu itu ada tamu itu 1000 dan kamu sebagai pembawa acaranya. 1000 mata memandang kamu lekat-lekat saat kamu berbicara. Kamu bingung kok dilihatin orang 1000 Bu, saya jadi gemeteran, gimana caranya Bu? Nah, semuanya dalam proses. Semua pembicara TV di TV itu nanti ada kegiatan misalnya American Idol misalnya, pembawa acaranya ini, aduh seluruh mending 1000, mungkin yang nonton lebih dari 1000 ya. Terus nanti ada pemilihan putri yang datang ini, MC-nya ini, pembacaranya ini. Yang nonton di situ berapa? Belum yang di TV, yang nonton di rumah. Semuanya nunggu dia bicara. Dan dia kalau pembawa acara itu bisa nyuruh loh. Bapak Presiden berkenan hadir. Bapak Presiden diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Itu nyuruh coba. Siapa yang berani nyuruh presiden kalau bukan pembawa acara? Ya, mohon diperhatikan. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Widodo memasuki lapangan upacara. Ya, hadirin diperkenankan untuk berdiri. Nyuruh. Semua orang suruh berdiri, yang ngomong satu. Ya. Jadi MC itu sangat berkuasa, ya. Tapi akan berkuasa jika tiba-tiba mic-nya mati. Makanya nggak boleh seperti itu. Jadi media, alat itu untuk tujuan. Mengajar juga demikian. Coba sekarang kita mau praktek menggambar. Di rumah sudah siap? Sudah Bu, semua udah. Yuk campurkan warna kuning dengan merah. Kita lihat sekarang jadinya warna apa? Kalau di rumah nggak ada, saya nggak punya Bu. Ya udah, kalau nggak punya lihat saja. Ya, jadi di sini yang tadinya abstrak menjadi jelas, lebih enak. Gitu ya Nak. Sarana prasarana pendidikan seperti itu, ya. Sehingga adanya televisi, adanya VCD, LCD, misalnya ada telepon untuk praktek, alat praktek di lab, komputer, itu semuanya untuk mempermudah pembelajaran. Macam-macam prasarana untuk sekolah demi keberhasilan apa? Ada ruang kelas. Kita punya ruang kelas ya, alhamdulillah. Sekolah kita alhamdulillah milik sendiri, ruang kelasnya ada. Ruang perpustakaannya ada. Lab ada. Ruang keterampilan ada. Gimana? Ada degung di atas ruang musik. Ada gor di sana nanti untuk misalnya latihan main futsal, main bola, main basket, main badminton, ya. Olahraga ada, ya. Lapangan kita luas, kita latihan berbaris di sini, nggak perlu di jalan. Dulu kalau ada apa-apa, anak-anak belum ada lapangan kita belum ada, latihan baris-baris itu di lapangan depan sebelum jadi mall. Dulu lapangan itu lapangan bola. Jadi kalau latihan baris berbaris ke sana, kalau nggak di belakang, yang sekarang jadi perumahan apa ini yang belakang Samsat itu. Dulu di situ olahraga. Mau kemana Nak? Olahraga Bu, praktek main bola Bu di sana. Mau kemana? Latihan berbaris itu pas kibra Bu di sana. Sekarang alhamdulillah halaman kita luas, kita bisa latihan di dalam sekolah, ya. Terus di sini selain itu lahan. Komponen sarana prasarana itu adanya lahan. Ini lahan. Ya. Ini lahan. Ini lapangan.
Ini ibu ambilnya dari internet, dari Google ya nak ya. Ini lahan sekolah. Ini ruang pendidikan, ruang untuk belajar. Di sini juga ada perabot. Di sini juga alat pendidikan, buku dan segala macamnya ada di sini. Ya, ini sarana prasarana. Ada lahan, ada ruang, ada perabot, ada alat dan media. Nah, ada barang tidak bergerak dan bergerak. Barang bergerak itu contohnya seperti ini. Barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Dan barang tidak bergerak juga ada tanah dan bangunan. Sama dengan pelajaran kita yang kemarin minggu yang lalu, ya. Nah, pengadaan barang itu macam-macam. Dari beli, ini kursinya beli nih, ya jadi tinggal pakai. Ada buat sendiri nih, tukang buat sendiri. Alhamdulillah sekolah kita itu banyak membuat sendiri ya. Kursi tamu buat sendiri, meja buat sendiri, kursi meja kantin buat sendiri, lab buat sendiri. Alhamdulillah, gerbang buat sendiri ya. Alhamdulillah di sekolah kita bisa membuat sendiri. Besi segitunya juga buat sendiri. Ya, kursi belajar buat sendiri. Alhamdulillah. Yang dibeli itu sesuatu yang bernama mesin. Kalau di sini alhamdulillah kalau sarana prasarana dari mulai perabot apa tuh kebanyakan buat sendiri dibandingkan beli, kecuali yang untuk SDIT karena mejanya harus kecil sesuai dengan meja anak SD. Ya, dan terbuat dari misalnya kemarin apa besi atau apa itu. Tapi kalau kita di SMK, lemari buku buat sendiri, rak sepatu buat sendiri. Jadi banyak yang dibuat ya. Alhamdulillah ya. Ada nggak kita hibah bantuan? Ada buku-buku bantuan dari pemerintah. Buku kita banyak di perpustakaan ya. Ada sewa nggak? Ada. Saat kita pensi, kita harus nyewa tenda, nyewa sound system. Karena mungkin sound systemnya kurang begitu kenceng. Jika harus kita nyewa band, gitu ya. Jika kita harus ada kegiatan ini yang mungkin sound systemnya harus di atas punya sekolah. Tapi dalam kegiatan sehari-hari kita punya sendiri, ya. Daur ulang ada, daur ulang. Daur ulang tuh ada, ya. Di sini ada daur ulang. Ini daur ulang. Ada daur ulang. Ini dari tempat sampah, ini cat ya. Tempat cat dibuat sampah. Ini tempat minuman dibuat tempat tisu. Terus kemarin Ibu lihat di bawah itu ya. Dari barang bekas apa, maksudnya kayak kursi kalian tuh kalau duduk kan alhamdulillah ya banyak yang rusak kursinya karena duduknya pinter. Maka kursi yang kayu yang tadi bekas ditata lagi, diatur lagi, jadilah kursi yang bisa didudukin lagi dengan kita lebih bagus lagi, baik lagi. Diatur, dicat, jadilah kursi ya. Dan kalau misalnya perbaikan, ada seperti ini perbaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh kita di sini pengadaan sarana prasarana dari mulai pembelian, pembuatan, hibah, nyewa, pinjam, daur ulang, penukaran bisa nggak? Bisa. Contoh, fotokopi di sekolah itu ukuran sekian rusak. Maka kita tanya di toko, jika misalnya tukar tambah bisa nggak? Bisa. Misalnya dihargain 1.000, nambah 1.000, jadilah fotokopi yang baru, misalnya begitu ya nak. Jadi pengadaan barang itu sama dengan di perusahaan. Nah setelah itu barang dipelihara agar barang-barang itu bisa digunakan untuk kepentingan sekolah. Baik ada tadi dipeliharanya itu ada tadi pelan-pelan ya. Ada yang dipeliharanya tadi harus semuanya karena tidak bisa dipeliharanya atau diperbaikinya sekarang, tapi semuanya dipelihara tiap hari ya. Karena ini terakhir ini karena bangunan itu perabot sekolah itu bisa rusak karena dimulai dari pertama gedung perabot dibeli ya. Kenapa ada rusak? Namanya orang ngangkat itu kan kadang-kadang brek, ada yang luka sedikit ya, catnya ngelupas. Begitu didudukin oleh kalian, tiba-tiba di meja bete bolpen digambarin, kan rusak itu, digoyang-goyang kursinya sehingga patah ya.
Nah, itu ya. Kerusakan karena apa? Pemakaian dan pengrusakan, disengaja maupun tidak. Rusak karena pengaruh udara, cuaca, musim, usang, karena modernisasi bidang pendidikan, perkembangan, karena kecelakaan atau bencana, kayak kita pernah banjir ya, dari atas banjir ya, satu kelas itu terendam sehingga kayak kursi, buku mungkin bisa terendam semua ya. Oleh karena itu harus kita pelihara dengan baik, diantaranya juga supaya tidak ada timbul bencana alam. Namanya kita sekolah kita di Bogor ini, bencana alam pasti juga ada. Mudah-mudahan kita semuanya ini dalam memelihara barang sarana prasarana lebih cepat, lebih gampang, lebih bagus. Karena apa ya tadi kita pakai untuk pembelajaran. Langkah-langkah pemeliharaan diantaranya membangkitkan rasa ingin memiliki sekolah pada seluruh sesuatu. Kalau ini sekolah bukan milik kamu, bukan kamu yang memelihara, bukan kamu yang bersihin, bukan kamu yang jaga, siapa lagi? Masa bapak satpam? Masa bapak ibu guru? Masa kepala sekolah atau yayasan? Harusnya kita semua memelihara. Tembok sudah dicat bagus, jangan dicoret-coret. Ya, meja sudah bagus, jangan juga dicoret. Kita melihara itu. Kalau mejanya ini jelek, nanti kalau aku duduk kan gak nyaman. Jadi rasa memiliki ini sekolah aku harus jaga. Pembinaan siswa agar disiplin, ya, memupuk rasa tanggung jawab. Terus di sini juga agar tidak rusak barang-barang kita, memberi arahan agar guru dan warga sekolah ini semua melaksanakan tugasnya dengan baik. Oh, ini ada sampah, jangan dimasukkan di dalam di bawah meja. Di kelas nggak mau buang ke tempat sampah, masukin ke dalam meja. Terus begitu sehingga sampahnya numpuk. Kalau sampah numpuk pandemi begini, kelasnya itu di belakang yang nggak pernah ditempatin, takutnya begitu masuk mejanya bukan sampah doang, ada temennya, ya, ada yang tidur di situ sama sampah-sampah, itu kan serem ya, makanya dipelihara. Gedung aku tuh jangan sampai rusak, tanaman jangan sampai mati, nggak disuruh sih, tapi disapu, dibersihkan, disiram. Ini listrik nyala nggak ada orangnya, nggak apa-apa bu, nanti kan dimatikan Pak Satpam. Ya nggak begitu, matikan biar nggak boros. Kenapa? Karena kalau listriknya itu nyala terus, sedang kita nggak ada, pulsa listrik akan berkurang. Nah, boros kan? Makanya jaga. Siswa juga dilibatkan dalam hal positif. Positifnya apa di sini? Ada piket nggak kelas kita? Ada, ya. Membersihkan kelas setiap hari. Jumat bersih, kita ada ya Jumat bersih. Terus anak-anak dikoordinasi dengan ketua kelas, wali kelas mengatur tampilan kelasnya nyaman. Bu, kelasnya mau dikasih ini itu ya bu, boleh nggak? Boleh. Tapi ingat ya, supaya nyaman, supaya nanti kalau misalnya gambarnya misalnya dibuka, temboknya tetap bagus, menggunakan apa misalnya ya. Ada lomba kebersihan setahun sekali. Terus ada pembinaan kerjasama dengan warga sekolah maupun di luar sekolah. Jadi apa? Saat kita pandemi, saat kita misalnya sekolah kita besar, di belakang itu kosong, masyarakat tahu bahwa ini sekolah. Jadi kalau malam-malam ada yang aneh-aneh, ada yang manjat-manjat, orang lihat begitu, itu kan halaman sekolah. Nah, itu. Jadi orang akan tahu bahwa halaman itu, lahan itu milik sekolah. Jadi bantu jagain. Nah, setelah tadi pengadaan, dipelihara, ada yang rusak, maka penghapusan. Ya, kemarin Ibu dan menerangkan tentang penghapusan. Ya, penghapusan yang ada, data-data yang ada di kantor. Kalau di sekolah, di pendidikan, penghapusan ada tidak? Ada dihapus. Ya, artinya di sini pembebasan sarpras dari pertanggungjawaban yang berlaku. Kenapa? Ya karena memang barangnya udah rusak tuh, udah aus, sudah karatan, nggak bisa dipakai lagi, udah seret nih nggak bisa dipakai. Ya,
Kalau dipakai kasihan anak, misalnya begitu ya. Karena kegiatan ini juga mengeluarkan sarana prasarana dari daftar inventaris ya, karena dianggap sudah nggak berfungsi. Contoh kursi ini ya masih bagus sih, tapi kursinya ini sebenarnya dalamnya sudah dimakan rayap, jadi kelihatannya bagus nih kelihatan, tapi merayap itu kan makannya di dalam bukan di luar. Nah, makanya seperti itu jangan sampai ada yang duduk terus jatuh gitu ya. Terus juga ada di sini sekolah juga ingin ya adanya penghapusan itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku baik negeri maupun swasta. Kemarin Ibu dan nerangin tentang negeri sampai kementerian, tapi di swasta pun sampai kepada pada yayasan. Jadi harus ada laporan bahwa Ibu lapor dari 40 kursi di kelas 10 rusak satunya, tangannya ini, 2 ini. Nah, maka ada tukang di sini akan dibetulkan. Artinya di sini apa, rekondisi diperbaiki. Tapi kalau misalnya patah kursinya, kayunya juga hancur, nggak bisa diperbaiki, maka harus dimusnahkan. Ya, alasan yang harus diperhatikan dalam menyingkirkan atau menghapus barang sarkas diantaranya dalam keadaan sudah tua atau rusak sehingga nggak dapat diperbaiki, berarti harus dibuang atau dimusnahkan. Perbaikan itu akan menelan biaya banyak, boros, maka mendingan dimusnahkan daripada memperbaiki. Secara teknis, ekonomis, kegunaannya nggak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Misalnya kita di rumah punya peliharaan misalnya singa, buaya, macan gitu ya. Makanya banyak daging misalnya 15 kilo, berapa sekilonya. Tapi hanya untuk keren-kerenan aja. Ibu Erna di rumah melihara macan, melihara singa, keren, artis melihara ini itu. Mereka punya duit nggak apa-apa, tapi tetap ya. Kalau di sini kita punya sesuatu barang, dipelihara iya, ya. Tapi ternyata ditumpuk saja tapi nggak digunakan, mendingan dihibahkan, ya, atau dipergunakan kembali. Ya. Tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia, kan kita kalau maaf di rumah sakit itu kan ada limbah atau barang-barang yang berhubungan dengan medis, kayak infus, suntikan, itu kan medis, nggak boleh dibuang sembarangan, itu ada alatnya untuk menghancurkan. Nah di sini sarpras juga begitu. Kalau di belakang itu di bawah misalnya prakarya praktek menggunakan zat kimia, praktek misalnya anak TPSN prakteknya menggunakan bensin dan oli misalnya, maka walaupun bukan kimia pun tidak boleh sembarangan membuang sisa oli itu misalnya ke tempat pembuangan air. Takutnya nanti pertama licin, bau, dan kedua takutnya membuat mampet gitu ya nak ya. Terus di sini juga barang yang berlebih jika disimpan lama akan bertambah rusak. Contohnya barang lebih itu kemarin Ibu Erna itu bukan kemarin ya, apa ya? Kita punya barang misalnya maaf saat pandemi itu orang menimbun masker ditimbun, apalagi ya nak, susu, hand sanitizer, sabun, semuanya yang penting-penting ditimbun. Karena kalau aku nimbun masker nanti kalau lama kan lebih, aku kan kaya, orang jual 10.000 dijual 100.000 juga mau beli gitu. Tapi lupa masker itu kalau pakai elastis, pakai bukan kain ya nak ya, pakai apa itu karet, kamu lupa karet itu tambah lama tambah melar, sehingga waktu dibeli udah putus, orang kan protes. Nah makanya barang yang berlebih disimpan lama karena akan bertambah rusak, bukan beranak pinak. Nyimpan misalnya ayam dikasih makan tiap hari bertelur, bertambah ya, ini enggak, oke? Terus dicuri, dibakar, dimusnahkan akibat bencana alam. Jadi juga ada barang-barang aset sekolah itu karena ada yang mencuri.
pernah nih waktu itu rame-rame nih menjelang UNBK. Menjelang UNBK itu sekolah tuh pasti setting namanya laptop, komputer segala macam. Oh sekolah A sana muridnya 1000, berarti kalau UNBK itu kalau 2 sesi berarti setiap sekolah itu punya 500 misalnya komputer. Anggaplah anak dari laptop 100 berarti ada 400 komputer. Nah orang ada yang bertamu malah mau bawa mobil, habis itu komputernya. Ya nggak habis semuanya 500 sih, tapi minimal 200 atau apa karena pinter. Yang diambil bukannya itu tapi CPU atau apa katanya begitu. Rongsokannya ada tapi dalamnya nggak ada. Jadi sama aja seperti membeli apa, membawa komputer dicuri gitu. Jadi harus lapor polisi. Kalau sekolah negeri berdasarkan laporan polisi itulah kita bisa lapor ke kementerian dan kementerian nanti bisa menggantikan. Tapi kalau kita, nah makanya kalau sekolah swasta itu jaga diri semuanya. Oleh karena itu tolong libatkan guru, siswa, warga sekolah sehingga barang-barang milik kita itu bisa digunakan. Jelas ya? Itu bisa digunakan dengan baik itu. Terus ini yang ibu beri kepada kalian itu ya. Sehingga ini yang harus kalian lakukan saat penyusutan nanti ya. Ya, saat penyusutan barang, saat penghapusan barang, materi tadi sama dengan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu berhubungan dengan perusahaan, maka ibu membandingkan dengan penghapusan yang ada hubungan dengan pelajaran kita, yaitu tentang sekolah. Jadi ingat, implementasi apa yang ibu berikan itu agar kalian satu, memelihara barang aset sekolah dengan baik. Sampah masukkan ke tempat sampah. Ya, ini barang kok tiba-tiba nih ngelupas ya, lapor, segera dibersihkan. Ya, barang milik sendiri, milik kita juga yang jaga, kita yang melihara. Makanya kalau laptop ini rusak, maka ibu nggak bisa pakai, maka ibu jaga jangan sampai rusak. Makanya orang bilang, ibu gimana sih caranya supaya barang yang kita miliki itu awet? Ya dijaga biar awet, selesai. Ibu gimana caranya supaya kita pinter? Ya usaha supaya kita pinter, belajar. Udah, nggak ada lagi yang lain jawabannya. Simple, just like that, simple. Ya, oleh karena itu untuk penghapusan kita lihat media kita belajar memang bagus enggak? Dipakai enggak? Kalau dipakai, sok mangga atau belajar. Oke ya nak? Nah, mudah-mudahan walaupun sebentar, presentasi yang ibu berikan ini bisa kita sambung besok untuk belajar sarana prasarana yang lain. Karena untuk nanti praktek, ibu harus mengarahkan ke arah ujikom. Ya, jadi nanti setelah materi tentang penghapus dan sarana prasarana ada materi yang lain, maka setelah materi ini tuntas, ibu akan balik lagi ke pelajaran kelas 10 ya. Oleh karena itu terima kasih. Ada yang ditanyakan sebelum ibu tutup? Tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Ibu minta maaf jika kalian harus belajar siang-siang, tapi mudah-mudahan kalian semangat, nggak ngantuk ya. Biar ibu sendiri yang ngantuk, kamu nggak usah. Biar ibu sendiri yang di sekolah, kamunya di rumah untuk belajar. Semoga pandemi segera berakhir ya nak ya, sehingga kita bisa bertemu lagi bulan depan ya. Bulan depan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu dan kita akan praktek berhubungan dengan humas, berhubungan dengan sarana prasarana, berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan kepegawaian ya, berhubungan dengan pelajaran kelas 10 dan 12. Karena apa? Karena kelas 12 sebentar lagi tahun depan sudah banyak PR-PR. Kom, PO, UNBK, US, aduh banyak ya PR-nya. Oleh karena itu semangat supaya kita bisa belajar dengan baik. Jangan lupa perbaiki nilai yang kurang dan semangatmu belajar tetap tinggi. Terima kasih. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pagang Bogor. Pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.